Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kali ini kita berada di Tadabbur ke-18. Kita masih ambil dari buku Tadabbur Tafsir Jalalain. Ya, dari Tafsir Jalalain, 3 surat favorit Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kita masih melanjutkan mengenai kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Masih dalam ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, ini kaidah keempat, seluruh nama Allah itu pasti husna. Dalilnya, husna itu apa ya? Husna itu terbaik. Nama Allah itu semuanya terbaik. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama tadi. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Asma itu adalah bentuk jamak dari kata ism yang berarti nama. Itu nama dari zat yang memiliki nama dan sifat. Nama-nama Allah adalah nama-nama yang paling mulia yang Allah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut atau nama yang ditetapkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Husna itu bentuk mu'annas, lafaz berjenis wanita dari kata ahsan, ya paling bagus, bukan bentuk mu'annas dari kata hasan. Ya, sepadan dengan kubro, bentuk mu'annas dari kata akbar, dan muslah, bentuk mu'annas dari kata amsal. Ya, nama-nama Allah adalah husna, artinya mencapai puncak kesempurnaan dan keindahan. Nama-nama Allah itu husna, artinya mencapai puncak kesempurnaan dan keindahan. Hal itu dikarenakan nama-nama Allah mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terdapat sedikit pun kekurangan dari sisi manapun, baik dari sisi ihtimal, kemungkinan asal makna lafaz, atau dari sisi takdir, penetapan makna pelengkap yang muncul dari hasil terkaan dalam pikiran pendengar. Maka semuanya itu husna, nama Allah itu terbaik, sempurna dari berbagai macam sisi. Nah, semua nama Allah itu menunjukkan sanjungan dan pujian, bukan sekadar label atau merek. Akan tapi nama Allah berlaku sebagai nama yang sekaligus mengandung sifat. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi telah memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka berdoa kepada Allah dengan perantara menyebut nama-nama Allah. Di antara keindahan yang ditunjukkan oleh nama Allah adalah setiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat yang mencakup seluruh maknanya yang muncul dari nama tersebut. Contohnya adalah nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui, alim, lagi Maha bijaksana atau hakim. Maka dari ayat ini diketahui bahwa Al-Alim merupakan salah satu nama Allah Ta'ala yang mengandung makna apa? Ilmu yang sempurna. Ilmu yang meliputi segala sesuatu secara global maupun terperinci. Ilmu yang tidak diawali dengan kebodohan. Dan ilmu yang tidak ditimpa kelupaan. Sehingga tidak ada makhluk sekecil apapun di muka bumi ini, di langit, yang tidak diketahui oleh Allah. Maka berarti kalau kita memahami nama Allah, itu nanti ada sifat yang nanti kita juga pahami dari nama tersebut. Nah, ini keistimewaan dari nama. Kalau kita pelajari Asmaul Husna seperti tadi. Namun kalau nama-nama yang lainnya ya cuma sekadar nama saja. Oh, namanya misalnya kalau manusia ya, oh namanya Hasan. Secara bahasa kan artinya baik. Namun apakah dengan nama Hasan itu orang ini baik? Belum tentu. Tapi kalau Allah punya nama ini tentu mencerminkan nama tersebut, kemudian sifat-sifat yang dikandung dalamnya juga menunjukkan kesempurnaan. Lafaz itu ada 4 macam. Yang pertama, lafaz yang kandungannya sempurna. Sempurna semata dalam zatnya. Inilah yang ada dalam nama Allah. Yang kedua, lafaz yang kandungannya sempurna, tetapi punya sisi lain makna yang tidak sempurna. Lafaz seperti hanya boleh mengabarkan tentang Allah, tidak boleh menjadi nama. Kemudian yang ketiga, lafaz yang kandungannya mengandung kekurangan dan kesempurnaan. Kekurangan dan kesempurnaan. Misal Allah itu membuat makar, maka tidak bisa dijadikan nama Allah. Al-Makir nggak boleh, Al-Makir nggak boleh. Maka tidak boleh dimutlakan lafaz ini untuk Allah. Bisa dijadikan khabar saja untuk Allah, tetapi dengan dikaitkan dengan kata lainnya, yaitu Allah membuat makar yang terpuji. Kemudian yang keempat ada lafaz yang mengandung kekurangan saja. Maka tidak disandarkan pada Allah, tidak sebagai nama, tidak sebagai sifat maupun khobar atau pemberitaan.
Kemudian nama Allah, ingat di sini kaidah kelima, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan dibawakan oleh Imam ahli hadis selain beliau dari jalur Ibnu Mas'ud. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW mengajarkan doa ketika dirundung duka dan kesedihan. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yaitu Adam, dan anak hamba perempuanmu yaitu Hawa. Ubun-ubunku di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, ketentuanmu kepadaku pasti adil. Aku mohon kepadamu dengan setiap nama yang telah engkau gunakan untuk dirimu, yang engkau turunkan dalam kitabmu, engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Mohon jadikan Al-Quran sebagai penentram hatiku, cahaya di dadaku, pelenyap duka dan penghilang kesedihanku. Lihat di sini pada kalimat atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Berarti ada nama-nama Allah yang masih dalam ilmu gaib. Berarti tak terhingga nama tadi. Terus dikatakan di sini ada pun nama yang disembunyikan dalam ilmu gaib oleh Allah, maka tidak seorang pun yang bisa mengetahuinya. Begitu pula nama yang diajarkan oleh Allah kepada sebagian golongan di antara makhluknya, bisa jadi golongan yang lain yang tidak mengetahuinya. Nah, bagaimana dengan hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsa'a dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 berarti 99. Yang apabila seorang menghitungnya niscaya dia masuk surga. Imam Nawawi terangkan berikut ini. Beliau katakan hadis ini bukanlah dalil pembatasan jumlah nama Allah sebagaimana disepakati oleh para ulama. Jadi nama Allah tidak dibatasi 99. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki nama selain nama yang jumlahnya 99. Sesungguhnya maksud dari hadis adalah barang siapa menjaga 99 nama tadi, niscaya dia akan masuk surga. Bukan maksud pengabaran hanyalah untuk orang yang menghitungnya semata. Jadi bukan hanya yang nyanyi-nyanyi dengan nama-nama tersebut, bukan. Karena nama Allah tidak dibatasi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi sudah kita bahas. Kemudian Al-Hafiz Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki dari sebagian ulama Malikiyah menyatakan bahwa nama Allah itu ada 1000 nama. Ibn Arabi katakan itu tetap masih sedikit, wallahu alam. Adapun penentuan 99 nama tersebut terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi, namun penentuan sebagian nama di dalamnya terdapat beda pendapat di antara para ulama. Adapun pengertian siapa yang menghitungnya sebagaimana dalam hadis adalah siapa yang menghafalnya. Itu menghafal. Ulama lainnya mengatakan bahwasanya siapa yang memperhatikan nama tersebut, berarti perhatikan, berarti pahami maknanya. Terus siapa yang menjalankan konsekuensinya, berarti tahu maknanya. Siapa yang membenarkan maknanya, hingga siapa yang mengamalkannya. Pahami makna, kemudian nama-nama tersebut kita realisasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang kaidah dalam nama dan sifat Allah. Mudah-mudahan manfaat, dan ini kelanjutan dari tafsir surat Al-Ikhlas, dan semakin kita mentadabburi ayat-ayat Allah dengan merenungkan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.